Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tanggal 13 September 2016, saya Pastor Vincent Suparman, SIJ, kembali hadir pada seri renungan singkat. Sumber renungan kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Kini saya akan membacakannya untuk Anda. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Dalam sejumlah teks dalam kitab suci, tercatat bahwa Yesus tergerak hatinya ketika berjumpa dengan seorang atau kelompok. Dalam bahasa sehari-hari, kita memakai kata simpati, yaitu bagaimana kita bersolider, seperasaan dengan orang-orang yang sedang berduka atau menderita. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan tatkala ia berjumpa dengan seorang janda. Perjumpaan itu terjadi pada saat prosesi ke pemakaman. Janda itu tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga anak tunggalnya. Dengan kata lain, janda ini telah kehilangan masa depannya. Allah tak berkenan atas kematian. Ia menghendaki kehidupan. Yesus bukan hanya berbela rasa kepada janda yang kehilangan anak tunggalnya. Ia juga memiliki kuasa supernatural, yaitu kemampuan untuk mengembalikan kehidupan dan membangkitkan manusia. Dan benarlah demikian adanya. Yesus melakukan sesuatu yang membuat janda itu tertegun dan sekaligus terharu. Ia mendekati tempat jenazah itu dibaringkan atau usungan, dan ia menyentuhnya. Namun perbuatan Yesus menyentuh itu dianggap najis dalam hukum Yahudi. Yesus mendobrak hukum Yahudi. Bagi Yesus, sentuhan itu menjadi sarana bagaimana ia berbela rasa dengan janda itu. Dengan menyentuh, ia mengekspresikan bela rasa mendalam atas situasi duka yang menyelubungi kehidupan janda itu. Dengan menyentuh, Yesus menghendaki setiap orang dibebaskan dari dosa dan kematian. Firman-Nya sederhana di hadapan orang muda yang telah meninggal itu. "Orang muda, bangkitlah." Orang muda itu dibangkitkan. Sungguh ajaib
anak muda itu mulai berkata-kata. Melalui firman-Nya, Yesus mengembalikan kehidupan dari orang yang sudah meninggal. Kuasa supernaturalnya itu menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan, bukan hanya bagi orang hidup, tetapi juga Tuhan bagi orang mati. Ketika Ia mati di kayu salib demi dosa-dosa kita, Ia mengalahkan kematian dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Sebagaimana Ia pernah berjanji kepada para murid-Nya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus hidup, ia akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Percaya kepada Yesus berarti mengimani bahwa Ia adalah satu-satunya sumber kehidupan sejati menuju kehidupan kekal dan membangun harapan kokoh di dunia ini dalam menghadapi aneka pencobaan, kemalangan, dan saat-saat kita dikecewakan. Saudara-saudari, mengakhiri permenungan kali ini, marilah kita saling mendoakan agar kita masing-masing mampu menjadi pribadi-pribadi penyembuh dan bukan pribadi-pribadi yang mendendam dan mengecewakan. Tuhan memberkati. Amin.